Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan latihan tentang SKB PGSD, di mana pada kesempatan kali ini adalah kompetensi pedagogik untuk semua mata pelajaran. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Oke, di sini ada satu kata yang menjadi kunci di soal yang pertama, yaitu kata kreatif. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan. Kita lihat dari kelimanya yang menyangkut masalah nilai sempurna dalam kategori kreatif. A jelas salah. Siswa diberi nilai sempurna apabila lihat tidak walaupun parasut tersebut tidak mampu terbang. Berarti kan tidak nilai sempurna. Yang B, bagaimana dengan yang C? Yang D, yang E? Sebenarnya ini mudah karena kita sudah menentukan kata kuncinya yaitu kreatif. Yang menunjukkan kata kreatif di sini adalah yang pilihan jawaban yang C. Lihat, siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Itu adalah ciri-ciri bahwa kelompok tersebut itu memiliki kreativitas yang tinggi. Oke, kita bahas lebih detailnya. Rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal, yaitu siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Karena di sini ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Jadi jelas ya, di soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan jawaban yang C ya. Sementara yang lain tidak tepat ya. Yang D, siswa diberikan nilai sempurna tapi parasutnya tidak dapat diterbangkan. Yang E, malah ini yang menghabiskan kantong plastik yang paling sedikit. Apa hubungannya? Karena ini percobaan, bukan banyak dan sedikitnya gitu ya. Sekarang lanjut di soal nomor 2 ya, latihan SKB PGSD bersama Klub Matematika. Di soal nomor 2, lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah.
D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Secara sekilas di sini jawaban yang paling tidak tepat adalah yang E. Guru sebagai sumber informasi sudah tidak tepat ya, karena dalam metode inquiry di sini bukan guru sumber informasinya ya. Ini E sudah jelas-jelas salah. Tinggal dalam posisi inquiry ini guru bisa sebagai fasilitator, manajer, motivator, kemudian administrator. Tapi dalam metode ini yang guru peran besarnya itu sebagai apa gitu ya. Ini sebenarnya jawabannya nanti kita bahas dulu ya, baru kita kasih jawabannya. Dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar. Jelas ya yang E. Karena kegiatan belajar yang paling utama adalah inquiry melakukan penyelidikan terhadap benda-benda atau fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, siswa didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen, sehingga guru berperan bisa sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Kita lihat di sini sintaks dari pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah penyajian masalah, yang kedua verifikasi data, yang ketiga eksperimen, yang keempat merumuskan penjelasan, dan yang kelima melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar siswa dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya, sehingga siswa dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu, tugas guru lainnya yaitu mengarahkan dan memotivasi anak agar tidak putus asa dan tetap bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya. Tapi dalam konteks di soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang A, sebagai fasilitator. Karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh siswa di dalam lingkungan tersebut. Jadi jelas ya di soal nomor 2 di sini, dalam metode tersebut guru memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta di dalam lingkungan. Lanjut kita di soal berikutnya, di soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 di sini, tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. C. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Oke, kita bahas di sini di pilihan jawaban A, B, C ya. A, B, C di sini hampir sama. Di poin A, pengetahuan, fakta, dan fenomena harus sesuai dengan materi agar tujuannya sesuai. Yang B, pengetahuan, fakta, dan fenomena di sini harus terkini. Yang C harus yang aktual. Ketiganya hampir sama, tapi ada poin-poin tertentu ya, tetap berbeda ya. Yang D harus menggunakan pemikiran kehidupan masyarakat yang modern. DE di sini artinya siswa dihadapkan kepada permasalahan dalam masyarakat yang modern. Kita bahas ya di sini. Pembelajaran IPS yang kontekstual artinya yang menyajikan pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, serta fenomena sosial dan budaya
yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Oke? Dan sesuai dengan kehidupan siswa. Artinya, pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi siswa untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran, semestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Fenomena politik, ekonomi, sosial yang disajikan secara integrat dalam satu tema yang berakar pada kehidupan masyarakat. Pembelajaran IPS juga dapat menyajikan problem yang dihadapi oleh masyarakat sehingga akan memberikan bekal pengetahuan yang memadai bagi siswa. Konsep dan teori sosial yang terkini sangat penting untuk diajarkan karena akan memberikan tambahan wawasan. Tapi hal tersebut belum tentu relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat di mana anak didik kita tinggal. Karena didasarkan pada fenomena dan fakta dari masyarakat lain yang secara sosial, ini masyarakat barat ya, yang secara sosial dan kultural berbeda dengan masyarakat Indonesia. Masalah sosial yang aktual dan modern dan dinamis di pilihan jawaban yang E juga disampaikannya agar siswa tidak gagap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sekali lagi, apakah masalah tersebut dia masalah yang ada di dalam masyarakat modern? Di sini kan berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti negara kita yaitu Indonesia. Jadi kalau kita melihat di soal yang nomor 3 tadi, ini yang paling tepat adalah menyajikan pengetahuan dan fakta fenomena yang sesuai dengan materi. Yang lain up to date. Kemudian C, D sama E kurang tepat ya. D yang modern dan E juga modern, tidak sesuai dengan, bisa saja tidak sesuai dengan kondisi kita di negara berkembang. Lanjut kita di soal nomor 4 ya. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan berbagai benda yang dapat diikat, misalnya kacang panjang, lidi, karet, atau sedotan. Yang kedua, menulis suatu bilangan belasan misalnya 13 di papan tulis. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru bisa melingkari satuan atau puluhannya dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuannya dahulu. Jika yang dilingkari satuan berarti yang kedua puluhan, gitu ya, sebaliknya. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka langkahnya harus diulangi lagi di langkah yang kelima dan yang keenam. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil. Diharapkan jawabannya siswa adalah 10. Langkah selanjutnya menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 yang menempati angka puluhan. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, atau E. Dualisme. Kita lihat di sini dari langkah pembelajaran pada stem soal terbaca bahwa siswa di sini harus membangun sendiri pengetahuannya, harus mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Guru memfasilitasi, guru sebagai fasilitator, memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa untuk membangun pengetahuannya, dan yang terakhir, membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mengenai nilai tempat. Karena itu, pendekatan yang digunakan oleh Bu Putu ini adalah pendekatan konstruktivisme. Artinya, siswa membangun sendiri pengetahuannya. Jadi jelas di soal nomor 4, jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu cukup mudah karena kalau matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 5. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP yang berbasis konteks, yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B.
Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. Atau E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Dalam pembelajaran PKN, guru sebaiknya harus membuat RPP dengan menggunakan prinsip tertentu. Salah satu prinsipnya adalah berbasis konteks. Artinya, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Jadi di soal nomor 5 di sini, prinsip pengembangan RPP yang berbasis konteks di sini adalah jawaban yang B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.